Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian perdarahan kehamilan muda adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar rahim. Sebagai batasannya yaitu kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Selanjutnya, klasifikasi perdarahan kehamilan muda yang terdiri dari dua. Yang pertama, abortus spontan. Abortus yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medisinalis, semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor alamiah. Yang pertama, abortus iminen. Abortus iminen adalah peristiwa terjadinya perdarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu. Pada kejadian ini kehamilan masih mungkin berlanjut dan dapat dipertahankan. Yang kedua, abortus insipien. Abortus insipien adalah proses keguguran yang sedang berlangsung sebelum kehamilan berusia 20 minggu dan hasil konsepsi masih dalam uterus. Yang ketiga, abortus incomplete. Abortus incomplete adalah hanya sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan, yang tertinggal adalah desidua atau plasenta. Yang keempat, abortus komplit. Abortus komplit adalah seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rahimnya kosong. Yang kelima, misabortion. Misabortion adalah keadaan di mana janin yang telah mati masih berada dalam rahim sebelum usia kehamilan 20 minggu tetapi hasil konsepsi masih tertahan dalam kandungan selama 6 minggu atau lebih. Dapat diketahui dengan USG. Selanjutnya yang kedua, abortus provocatus. Abortus yang terjadi karena disengaja dilakukan dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat abortus. Abortus ini terbagi menjadi dua, yaitu abortus medisialis. Abortus medisialis adalah abortus karena tindakan kita sendiri dengan alasan bila kehamilan dilanjutkan dapat membahayakan jiwa ibu. Yang kedua, abortus criminalis. Abortus criminalis adalah abortus yang terjadi oleh karena tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Selanjutnya, gejala dan tanda perdarahan kehamilan muda. Yang pertama, adanya keterlambatan datang bulan. Kedua, terjadinya perdarahan. Ketiga, disertai sakit perut. Keempat, dapat diikuti oleh pengeluaran hasil konsepsi. Kelima, pemeriksaan hasil tes positif dapat masih positif atau sudah negatif. Selanjutnya penampisan komplikasi pada perdarahan kehamilan muda. Yang pertama, perdarahan. Perdarahan pada penampisan komplikasi pada perdarahan kehamilan muda dapat terjadi sedikit dalam waktu yang panjang atau lama yang mendadak banyak sehingga menyebabkan shock. Yang kedua, penyulit saat melakukan kuretase. Dapat terjadi perforase dengan gejala kuret terasa tembus, penderita kesakitan, penderita shock, dan dapat terjadi perdarahan dalam perut dan infeksi dalam abdomen. Yang ketiga, shock. Shock pada abortus dapat terjadi karena perdarahan, sehingga perdarahan terlalu banyak maka terjadinya shock dan pasien atau ibu yang mengalami kehamilan muda maka akan lemah. Yang keempat, degenerasi ganas. Degenerasi ganas, keguguran dapat terjadi koriokarsinoma sekitar 15-20%. Gejala koriokarsinoma adalah terdapat perdarahan berlangsung lama, terjadi pembesaran atau perlunakan rahim, terdapat metatase ke vagina atau lainnya. Selanjutnya, informasi khusus tentang reproduksi pada kehamilan muda. Kesehatan reproduksi harus dipa atau hamil dan dijabarkan dengan sebagai siklus kehidupan, mulai dari konsepsi sampai mengalami menopause dan menjadi tua. Hal ini berarti menyangkut kesehatan balita, anak remaja, ibu usia subur, ibu hamil dan menyusui, dan ibu yang menopause. Setiap tahap dalam siklus kehidupan itu memiliki keunikan permasalahan masing-masing, namun juga saling terkait dengan tahap lainnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi dalam siklus itu, di antaranya kemiskinan, status sosial yang rendah, diskriminasi, kurangnya pelayanan dan pemeliharaan kesehatan, pendidikan yang rendah, dan kehamilan usia muda. Setiap faktor akan membawa dampak bagi kesehatan reproduksi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selanjutnya penata laksanaan pendarahan muda. Yang pertama, menentukan besar uterus, kenali dan atasi setiap komplikasi. Sebelum kita melakukan evaluasi, kita harus kenali dan atasi setiap komplikasi tersebut. Yang kedua, hasil konsepsi yang telah tertangkap pada serviks yang disertai perdarahan hingga ukuran sedang. Setelah itu, evaluasi perdarahan. Selanjutnya, penyulit yang terkait dengan perdarahan kehamilan muda. Pada wanita hamil terdapat penyulit-penyulit yang menyertai kehamilannya. Penyulit tersebut ditandai dengan tanda bahaya ibu dan janin pada kehamilan muda, di mana kehamilan merupakan hal yang fisiologis. Akan tetapi, kehamilan yang normal dapat berubah menjadi patologis. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan dengan cara menapis risiko, yaitu dengan melakukan pendeteksian dini adanya komplikasi ataupun penyulit yang mungkin terjadi pada masa kehamilan muda, meliputi perdarahan pervagina, hipertensi gravidarum, anemia pada kehamilan, maupun nyeri perut bagian bawah.